Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Michael Faraday. Dia dijuluki sebagai bapak listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan sampai sekarang. Nah, hukum Faraday ini sebetulnya hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Kita pelajari satu persatu. Ada hukum Faraday 1 yang berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Nah, seperti ini. Massa zat berbanding lurus ya, karena hanya berbanding lurus maka kita masih pakai tanda ekuivalen ini. Nah, massa zat disimbolkan dengan W, muatan listrik disimbolkan dengan Q. Nah, Q itu sendiri dirumuskan dengan I kali T. I-nya kuat arus listrik, T-nya waktu, harus dalam satuan detik. Nah, dengan demikian W itu akan sebanding dengan Q. Tadi kan W sebanding dengan Q. Nah, karena Q-nya sama dengan I kali T, maka W sebanding dengan I kali T. Nah, itu hukum Faraday 1. Nah, sekarang hukum Faraday 2. Bahwa massa zat itu sebanding dengan massa ekuivalen zat. Jadi karena sebanding kita masih pakai tanda ekuivalen, belum tanda sama dengan. Nah, sekarang massa ekuivalen zat itu sendiri bisa dicari dengan membagi AR zat dengan bilangan oksidasi atau muatan ionnya zat tersebut. Nah, dengan demikian, kalau kita gabung antara hukum Faraday 1 dan 2, maka dapat W sama dengan I kali T kali ME. Belum sama dengan ya, masih ekuivalen. Nah, kalau mau jadi sama dengan harus ada suatu konstanta. Nah, Faraday menemukan konstantanya adalah 1/96500. Berarti nanti rumusnya W sama dengan 1/96500 kali I kali T kali ME. ME-nya tadi AR per valensinya atau bilangan oksidasinya. Nah, maka rumus yang kita pakai sekarang adalah W sama dengan 1/96500 kali I kali T kali ME. W-nya massa zat, K-nya tadi tetapan Faraday ya, harganya 1/96500, kemudian kuat arusnya harus dalam ampere, waktunya harus dalam detik, massa ekuivalennya tadi AR per biloxnya zat tersebut. Nah, kita langsung pada soal biar kalian punya gambaran. Misalkan arus listrik 0,2 ampere dilewatkan selama 50 menit. Perhatikan ya, menit ya, tadi satuannya harus kon. Ke dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan CuCl2. Nah, kalian diminta menghitung endapan Cu yang terbentuk pada katoda. Nah, perhatikan Cu-nya kita bisa masukkan dulu WCU ke rumus 1/96500 kali I kali T kali ME. ME-nya jangan lupa tadi AR per biloxnya Cu. Kalau CuCl2 senyawanya berarti biloxnya Cu nanti berapa? Plus 2 ya. Nah, perhatikan. Berarti nanti arus listriknya kita bisa cari, masukkan dulu 0,2 ampere. Kemudian waktunya 50 menit harus jadi detik, berarti kalikan 60 ya. Jadi 3000 detik. Kemudian Cu-nya tadi biloxnya ketemu 2. Berarti mencari ME-nya sama dengan ini ya, AR per bilox. Biloxnya 2 tadi karena senyawanya CuCl2. Kemudian dimasukkan ke rumus WCU sama dengan 1/96500 kali 0,2 kali 3000 kali 31,75. Ketemu 0,197 gram. Berarti Cu yang bisa kita endapkan
selama 50 menit dengan arus 0,2 ampere adalah sebanyak 0,197 gram. Udah ya? Nah, kalian bisa coba latihan soal ini. Bagaimana kalau yang di elektrolisis ini lelehan Al2O3? Berapa aluminium yang dapat diperoleh setiap jam? Berarti waktunya nanti pakai 1 jam. 1 jam itu berarti 3600 detik. Harusnya 100 ampere. Kemudian cari ME-nya. Kalau untuk Al2O3 ME-nya berapa? Kalau AR-AL-nya 27. Nah, selamat mencoba. Kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.